Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam ini kita masih ada di Cina. Keliru nih, Tiongkok. Iya, sudah sejak kecil terlanjur ngomongnya pakai istilah China. Tapi percayalah kalau saya ngomong Cina bukan niat melecehkan. Ya memang sudah mentradisi begitu. Jadi kita lanjutkan penjelajahan kita mengikuti petunjuk Rasul untuk utlubul ilma walau bisin. Nanti ada yang menyebut pikiran-pikiran filsafat Tiongkok, Cina, itu di beberapa literatur disebut sinisme. Ya, jadi jangan kaget loh ya. Nanti kalau kamu baca-baca buku kok ada istilah sinisme, itu ada kalanya memang ada aliran tertentu namanya sinisme. Tapi ada juga yang dimaksud filsafat Cina ini, yang diambil dari bahasa Arabnya sin. Ya, jadi sinisme. Karena coba nanti kamu surfing-surfing, lihat beberapa literatur itu ada yang pakai istilah sinisme. Minggu lalu kita ketemu dengan Taoisme, malam ini kita akan ketemu Konfusianisme. Konfusianisme ini jauh lebih terkenal, jauh lebih dipakai orang, sampai hari ini masih hidup. Bahkan sebagai agama kan dia di Indonesia hari ini jadi agama resmi, agama Konghucu. Tapi kita nggak akan membahas ritual-ritual agamanya, karena kita akan fokus pada pikiran-pikiran filsafatnya yang cenderung berbau etik. Etik yang tidak metafisik, itu etiknya Konfusianisme. Jadi konkret, hidup tertib secara nyata dan harmonis, itu khasnya Konfusianisme. Teman-teman Tiongkok rata-rata filosofi hidupnya itu khas Konfusianisme. Jadi tidak terlalu metafisikal. Yang agak aneh-aneh metafisik itu yang minggu lalu, yang Taoisme. Jadi kalau nonton-nonton film ada vampir, ada jimat, itu biasanya dari sisi Taoisme. Kalau Konfusianisme enggak. Jadi mikir dunia yang konkret. Makanya teman-teman kadang-kadang jauh lebih sukses hidupnya, karena filosofinya filosofi hidup di dunia. Kaya-kaya, nggak kayak orang Islam, orang Jawa, orang pribumi. Kalau anekdotnya dari gaya berdoanya aja kan kelihatan. Kalau kita kan berdoanya pasrah, cuma nunggu, minta, nunggu dikasih. Kalau orang sana nggak cuma minta, tapi paksa digoyang kalau doa kan gitu. Wah, ya Allah, ayo sampai rontok rezekinya. Kalau kita kan nunggu jatuh, kalau dia digoyang sampai jatuh semua. Nah, itu makanya kaya mereka. Malaikatnya yang di atas kaget semua, digoyang, ayo jatuhin, jatuh semua rezekinya. Kalau kamu kan pasrah, ya Allah rezekinya dong. Oke, itu Konfusianisme. Hidupnya mulai tahun 551. Cuma ini mungsret itu apa? Kalau dari segi angkanya sampai 479. Tapi sebelum Masehi, kalau pakai tahun Masehi. Karena teman-teman Tiongkok kan punya tahun baru sendiri. Sebentar lagi, mungkin seminggu lagi, tidak ada, lebih dikit, tahun baru Imlek. Karena memang kalau dihitung dari sisi, dan tahunnya jauh lebih besar daripada tahun Masehi, karena hidupnya memang jauh sebelum itu. Jadi Konfusius itu sebenarnya istilah Latin, transliterasi dalam bahasa Latin dari Kung Fu Shu,
atau ada yang baca Konfuse. Jadi itu jadi nama Konfusi itu sebenarnya nama transliterasian, bukan asli. Ini nanti akan bertaburan istilah-istilah dari bahasa sana, dan karena saya nggak ngerti bahasa sana, ya tak woco apa anane ya. Jadi mungkin ada yang ngerti, boleh diingatkan cara bacanya. Cuma sementara saya belum mendalami bahasa sana, hanya pikiran-pikirannya yang coba saya pahami. Nama aslinya bukan Kungfusu itu. Nama aslinya adalah Zongni, atau kadang-kadang dipanggil juga Kongzi. Kung itu nama keluarganya, nama marganya. Oke. Kalau artinya kadang-kadang diterjemah Kongfusi atau Kongfusu itu artinya Master Kung, Guru Kung. Dia dianggap guru paling besar dalam sejarah Tiongkok. Itu Konghucu. Kalau ada yang pernah baca 100 tokoh di buku Konfusius, Kungfusu ini kan orang nomor 5 paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 Nabi Muhammad, nomor 2 Ishak Newton, ya kan Ishak itu kan dari bahasa sono, bahasa Arabnya Ishak. Loh iyalah, kamu bahasa sana, loh, coba kamu tanya mereka ya, Ibrahim jadi Abraham, tapi kalau Ishak jadi Ishak, Ismail jadi Ismail, Daud jadi David, Sulaiman jadi Solomon, kalau di Jawa jadi Sulaiman. Jangan katanya begitu. Nah, jadi namanya memang Ishak Newton. Orang nomor 2 paling besar, nomor 3 Isa, kalau dalam bahasa barat Yesus, nomor 4 Buddha, nah, nomor 5 Konfusius. Jadi orang juara 5 paling berpengaruh di dunia. Ada beberapa tulisan yang mau ngecek apakah dia nabi atau bukan, ya monggo, terserah ijtihad masing-masing. Dari sisi pengaruh, ajaran, gaya, dan perilaku bisa jadi ya. Meskipun kita tidak harus mengimani, kan kita wajibnya cuma 25. Wong itu sangat jauh. Nabi Muhammad aja 6 Masehi. Kalau ini kan 500 tahun sebelum Masehi. Dan kita tidak tahu ciri apa-apa era-era itu. Sokrates saja kan kita masih bingung, dia nabi beneran apa enggak. Jadi Konghucu hidupnya sebenarnya awalnya orang biasa-biasa dari keluarga militer. Sempat juga jadi pejabat negara, tapi kemudian lebih enjoy jadi guru. Apalagi dari biografinya yang menarik, lancar-lancar saja. Selain kekecewaannya terhadap perang, kekacauan sosial, chaos yang terjadi di saat dia hidup, kebijaksanaannya luar biasa. Kalau ada waktu, carilah cerita-cerita hidupnya Konfusius, itu banyak. Kalau itu Islam mungkin dia bisa dianggap wali. Banyak cerita-cerita agak-agak karomah, agak gitu. Itu Konfusius. Apa ya yang bisa tak ingat dariku? Dia punya murid, misalnya dia punya murid namanya Yan Hui. Yan Hui ini murid kesayangannya. Satu ketika Yan Hui mau pulang kampung, pesannya Konfusius, ya pulang kampung aja, pesanku 2 ya, jangan berteduh di bawah pohon. Yang kedua, jangan sampai kamu bunuh orang. Itu kan heran Yan Hui, lu ngapain aku kok tiba-tiba bunuh orang itu? Kok tidak boleh berteduh di bawah pohon, ada apa? Oh, tidak ada listrik. Kalau ada listrik sih mending, mungkin khawatir kesetrum apa-apa. Tidak ada. Tapi ya wis, pokoknya karena gurunya yang ngomong, ya dia ikut aja. Sampai kemudian begitu dia jalan, keluar hujan deras. Wah ini hujan, ini harus cari yup-yupan. Apa yup-yupan itu bahasa Indonesia nih? Iya, harus cari tempat berteduh. Iya. Dia nyari
mau ke bawah pohon, waduh pesannya guru kok ndak boleh. Tapi ini ya milih bahasa aja deh daripada melanggar. Baru aja dia milih hujan-hujan, tiba-tiba petir keras sekali datang dan kena di pohon itu. Oh berarti maksudnya tadi itu. Terus selanjutnya pulang ke rumah, lihat istrinya tidur sama orang lain, berdua gelap-gelap. Oh ini kok istriku tidur berdua sama orang lain. Sudah marah dia, sudah nyabut pedang. Ingat gurunya, jangan sampai bunuh orang. Wah mungkin ini maksudnya. Begitu jendelanya dibuka, dilihat, oh ternyata saudaranya sendiri, iparnya sendiri, sama-sama perempuan. Ya, loh, ya makanya aja ngamuan toh. Nek ngamuan itu mesti keliru. Dan pesennya gurunya kan gampang. Wah terus dia pulang kampung langsung ngomong, guru sampean makrifat, apa-apa ngerti laduni mesti. Terus gurunya bilang, lu ndak, aku itu ya ndak sampai segitunya. Cuma aku ngerti ini mau hujan terus, dan dari cuacanya gelagatnya kok akan banyak petir. Kalau kamu di bawah pohon bahaya. Maka tak ingetin jangan berteduh di bawah pohon. Dan kulihat kamu pulangnya kok bawa pedang. Kan biasa kalau kamu bawa pedang kan tak ingetin, hati-hati loh ya bawa pedang, jangan sampai bunuh orang. Jadi jawabannya simpel. Dan kadang-kadang kebijaksanaannya itu agak awalnya susah dipahami, tapi belakangan ya. Suatu ketika Yan Hui ini pejabat. Suatu ketika dia sidak, lihat pedagang sama penjual gegeran. Hitung-hitungan, pokoknya pedagang ini ngeyel. 8 kali 3 itu 23. Gegeran, terus Yan Hui datang. Tak ingetin, salah. 8 kali 3 itu 24. Pedagangnya nesu. Kamu ngerti apa? Kalau kamu Konfusius baru aku percaya. Loh iya, aku muridnya Konfusius. Ayo tak ajak neng guruku, ditanyain. Ayo wis pokoknya taruhan ya. Katanya Yan Hui, kalau aku bener jabatanku tak kasih kamu. Nah pedagangnya saking marahnya, terserahlah. Tapi kalau aku yang bener jabatanmu kasih aku, kalau aku yang salah penggal kepalaku. Oh katanya pedagang itu 8 kali 3 24. Dia bilangnya 23. Begitu tanya Konfusius, guru berapa 8 kali 3? 23. Iya. Wah, muangkel ini si Yan Hui. Apa guru? Wis tua mungkin pekun guru ini. Masa 8 kali 3 23. Tapi karena dia nggak berani bantah gurunya, ya manut aja. Akhirnya jabatannya dikasih, simbolnya topi, topinya dikasih. Ya udah, kamu pergi. Begitu anunya pergi, marah-marah dia sama guru. Gimana sih guru? Anak TK PAUD aja ngerti 8 kali 3 24. Masa 8 kali 3 23. Loh, ini urusannya bukan 23 apa 24. Kalau kamu disuruh meleh kehilangan jabatan atau kehilangan nyawa, yang kamu pilih mana? Ya nyawa lah guru. Lah iya, makanya itu tadi. Kalau kamu kalah kan cuma hilang jabatan. Tapi kalau dia yang kalah, nyawa satu yang hilang. Maka mending 8 kali 3 23, sing penting nyawanya selamat, kan gitu. Banyak cerita-cerita Konfusius yang gayanya kayak gini. Nanti kamu tinggal cari-cari. Cerita-cerita orang dulu itu kan memang luar biasa. Kebijaksanaannya tidak terduga. Oke, sejarah hidupnya silahkan dibaca, saya nggak perlu detail. Cuma dia pernah ngomong sendiri pengalaman batinnya di dunia ilmu. Dia bilang, pada umur 15 tahun aku siapkan hatiku untuk belajar. 15 tahun selanjutnya, pada usia 30 tahun aku merasa diriku sudah mapan. Pada umur 40 tahun aku tidak punya keraguan lagi dalam diriku, sudah mantep. Ilmunya sudah merasa yowis itu ndak mungkin berubah-ubah lagi. Saat umur 50 tahun aku tahu wasiat surga. Kalau bahasa Islam mungkin makrifat, ngerti dunia langit. So waktu berumur 60 tahun aku siap mendengar
Itu tafsirannya harus agak jelimet. Siap mendengar itu, tidak gampang terpengaruh, sudah tidak bisa berubah-ubah lagi, sudah mengalami puncak, sudah established. Dan umur 70 tahun aku bisa mengikuti keinginan hatiku tanpa harus mendahului kebenaran. Jadi sudah total kontrol terhadap dirinya. Sudah tidak kepingin jabatan lagi, sudah nggak tertarik lagi dengan dunia. Hatinya sudah arahnya tidak ke bawah tapi ke atas. Nah, itu penjelasannya sendiri tentang pengalaman batinnya dalam belajar. Kalau kalian mungkin sekarang umur-umur 20, harusnya sebentar lagi sudah mapan ilmunya, 30 tahun. Ya kan? Nanti umur 40, sebentar lagi saya 40, itu harus sudah mantep. 10 tahunnya makrifat. Nek iso. Ra iso ya piye meneh. Oke, itu perjalanan batinnya Konfusius. Dan jangan salah, Konfusius bilang, ajaran-ajaranku yang dianggap orang dahsyat itu sebenarnya bukan milikku. Aku cuma menyisir, jadi mengkoleksi khazanah-khazanah kuno, kitab-kitab kuno yang menurutnya penuh dengan wisdom.